Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Kaisar darah pertumpahan darah dan penguasa lainnya merasa sedikit menghargai terhadap Gu Qianluo yang misterius ini. Jika bukan karena dia, mereka tidak akan menemukan apa yang sedang direncanakan oleh agama Bunda leluhur, mereka akan tetap bodoh. Tetapi sekarang, mereka mengerti, sistem budidaya ibu leluhur membutuhkan pendirian altar Bunda leluhur. Ini pada akhirnya akan mengubah seluruh kosmos. Petik 2. Mereka berencana untuk memusnahkan semua bentuk kehidupan kosmos kita. Kami belum mengambil langkah terakhir untuk menerobos melampaui penguasa. Dengan demikian, kita akan mati jika kita dipaksa keluar dari kosmos. Dewa Darah Kaisar, Primal Master, dan yang lain mulai merasa terbunuh. Niat membunuh mereka ini menjadi lebih padat 100 kali. Tanpa sadar, mereka telah dipaksa menempuh jalan yang tidak mundur. Semuanya dipaksakan oleh agama ibu leluhur. Sialan. Di aula istana yang luas di mana pemimpin agama yang bertaring dan yang lainnya berada, pemimpin agama ini memiliki sedikit perubahan ekspresi. Mereka berkomplot di belakang punggung pembudidaya, bertaruh pada fakta bahwa pembudidaya itu bodoh. Tapi sekarang, Gu Qianluo telah menerbangkan kabut. Para pembudidaya pasti akan bertarung dengan mereka sampai mati. Pelindung Qian, kita harus mengendalikan kapal terbang Primal Chaos ini apapun yang diperlukan. Kami tidak memiliki jalan untuk mundur. Para kultivator pasti akan bertarung dengan kami sampai mati. Tanpa kapal terbang Primal Chaos, peluang kita untuk sukses rendah. Pemimpin agama yang bertaring itu mentransmisikan. Memiliki Primal Chaos Flying Ship akan meningkatkan kepercayaan diri mereka untuk memenangkan perang 100 kali. Tanpa itu, kepercayaan diri mereka akan jatuh drastis. Dalam Primal Chaos Flying Ship, kelompok Paragon, Sueying, Monric Hex Cricket, Heavenly Emperor of Great Destruction dan sisanya menerima transmisi dari Bloodset God Emperor. Jika bukan karena Gu Qianluo ini, kita tidak akan tahu bahwa agama Bunda leluhur berencana untuk memusnahkan semua kehidupan di kosmos kita. Perang ini akan menentukan hidup dan mati semua pembudidaya, termasuk manusia yang lemah. Kapal ini benar-benar tidak boleh mendarat di tangan agama Bunda leluhur. Petik 2. Sueying dan yang lainnya menatap ke bawah pada patung besar itu. Patung Gu Qianluo terkekeh. Tawanya jahat. Dia membocorkan sedikit informasi itu untuk membuat kedua belah pihak gila. Dengan suara kaya yang bergema di seluruh dunia Eden ini, bunuh, bunuh. Yang lemah akan mati, yang kuat akan hidup, orang terakhir yang masih hidup akan memenuhi syarat untuk menjadi asisten aku. Petik 2. Tuan Gu Qianluo. Di sisi lain, pemimpin pelindung, monyet berambut emas berkata, ada beberapa dari kita termasuk dari Paragon yang sangat pandai bertahan hidup. Mungkin sulit membunuh sampai orang terakhir berdiri. Petik 2. Patung Gu Qianluo menatap monyet berambut emas itu. Dia menyeringai, apa yang kamu katakan masuk akal. Aku bisa melihat bahwa gadis berekor racun memiliki pertahanan yang luar biasa. Dan di sisi pembudidaya, orang dengan lampu hijau itu juga tangguh. Petik 2. Gadis ekor racun, Sueying dan yang lainnya tersentak sejenak sebelum bereaksi. Gu Qianluo harus merujuk pada salah satu dari 3 pelindung suci. Pertahanannya sangat kuat, bahkan Gu Qianluo memuji pembelaannya karena sangat kuat, jadi seberapa kuat itu? Dan pelindungnya merasa sangat sedih. Mengapa pemilik kapal terbang Primal Chaos ini mengungkapkan semua rahasia mereka? Demi tidak memperpanjang pertempuran, bagaimana dengan ini? Patung Gu Qianluo menundukkan kepalanya dan melihat ke depan. Mata rubi darahnya yang ditembakkan itu mengeluarkan aliran cahaya, membentuk daerah yang samar-samar tertutup merah redup. Lebarnya sekitar 100 meter. Siapapun yang bisa tinggal di wilayah ini selama lebih dari 10 napas akan menjadi ajudan baruku. Patung itu berkata, baiklah. Jangan buang waktu lagi, mari kita mulai. Saat dia selesai berbicara, para pelindung dari agama ibu leluhur bergegas menuju daerah merah itu. Dan Paragon telah berteleportasi dengan bantuan Iblis Phoenix, masuk langsung ke wilayah itu. Meskipun lebarnya 100 meter, itu bisa cocok untuk mereka semua. Bunuh. Mata monyet berambut emas terkemuka dipenuhi dengan niat membunuh. Dia membawa pelindung. Hong lama sekali gelombang.
Para pembudidaya dan pelindung mulai saling membantai. Permaisuri Kekaisaran Utara yang misterius juga mempekerjakan jajarannya. Monarch Hex Cricket bertahan melawan ketiga pelindung suci. Kaisar Surgawi Kehancuran Besar juga melakukan yang terbaik. Sui Ying, Raja Berdaulat Putih, Komandan Besar Api Penyucian, Penggarap Pahit, Paragon Huo Cheng, Guru Prefektur Gunung Bambu dan paragon lainnya mempertaruhkan hidup mereka. Bahkan, daun suci, yang beruntung itu yang lengan kanannya memiliki peningkatan kekuatan sangat besar, terus bertarung dengan pelindung puncak. Semua melakukan yang terbaik. Mati untukku, monyet berambut emas itu meraung. Kedua mata mengeluarkan sinar keemasan. Dua aliran cahaya keemasan itu seperti dua senjata tinggi yang tajam saat mereka menembus banyak paragon. Karena betapa tiba-tiba itu memotong tubuh 5 paragon hampir seketika. Untungnya, Sui Ying mengandalkan Merajuwald untuk berteleportasi di sisi monyet berambut emas itu. Tombak ular darahnya mencapai mata monyet, mengganggu serangannya. Monyet berambut emas menutup matanya dan melambaikan telapak tangannya dengan sembarangan. Telapak tangan itu menyapu jalannya dengan kekuatan yang menantang surga. Sui Ying tidak ingin menangkisnya. Dia baru saja pindah. Kekuatan ofensif pihak lain terlalu tinggi. Dia akan dipaksa kembali jika dia dipukul. Itu bahkan ketika dia bersembunyi di dunia Mirage. Kalau tidak, dia mungkin mati karena satu serangan. Tetapi mengganggu pelindung suci membuktikan kemampuan Sui Ying. Setelah semua, hanya mereka bertiga, dia, Raja Berdaulat Putih dan Raja Iblis Air berani melakukannya. Secara alami, Cricket Hex Raja dan Kaisar Langit Penghancuran Besar bertempur langsung dengan pelindung suci. Pertempuran itu pahit. Agama Bunda leluhur tidak lagi peduli dengan kehidupan mereka. Mereka ingin menang secepat mungkin. Dengan demikian, ketiga pelindung suci masing-masing mengambil harta mereka sendiri. Mata monyet berambut emas memancarkan cahaya keemasan. Aliran cahaya keemasan luar biasa kuat dan tajam, mereka tak terkalahkan. Gadis berekor racun mengeluarkan batu kristal hijau giok dan menanamkannya ke dahinya. Dia sesekali akan meledak dengan kekuatan ultra, bahkan melukai Kaisar Surgawi Penghancuran Besar di saat-saat. Pria berotot dengan tiang kayu kadang-kadang akan memuntahkan aliran air yang menakutkan. Aliran airnya sangat deras. Bahkan Monarch Hex Cricket dipaksa pergi karenanya. Dia tidak dapat membantu Kaisar Surgawi Penghancuran Besar yang terluka parah tepat pada waktunya. Hanya 3 napas kemudian dari awal pertempuran, Kaisar Surgawi Kehancuran Besar meninggal. Tentu, tubuhnya yang sebenarnya berada di luar Primal Chaos Flying Ship. Dengan demikian, ia akan segera kembali dengan avatar. Meskipun demikian, penyempurnaan avatar membutuhkan waktu, dan agama ibu leluhur berusaha keras untuk waktu yang sedikit ini. Mereka jelas bahwa mereka tidak bisa melawan pertempuran yang panjang. Jika mereka melakukannya, para pembudidaya akan terus-menerus membentuk lebih banyak avatar dan sebelum mengadu pelindung sampai mati. Ketika ketiga pelindung suci habis-habisan, bahkan Kaisar Surgawi Penghancuran Besar tidak bisa menolak. Apakah kita juga tidak memiliki harta yang hebat? Sui Ying juga merasa cemas. Yang bisa dia lakukan hanyalah mengandalkan Merajuwald untuk berteleportasi dan memadamkan api di sekitar medan perang. Dia mencoba yang terbaik untuk membantu Kaisar Surgawi Kehancuran Besar. Tapi sekarang, dengan bantuan harta karun, ketiga pelindung suci masing-masing lebih kuat dari Kaisar Langit Penghancuran Besar. Bagaimana dia bisa membantu? Bahkan Monarch Hex Cricket dipaksa kembali. Kami hanya memiliki arai dari misterius North Imperial Empress yang tersisa. Sui Ying sedang tertekan sekarang. Karena arai diberikan oleh Kaisar Pertumpahan Darah, mereka bisa mendapatkan keunggulan saat bertarung 2 hari sebelumnya. Tapi sekarang, ketika 3 pelindung suci mempertaruhkan harta mereka untuk pertempuran, mereka menjadi begitu kuat sehingga para pembudidaya benar-benar berada di ujung yang kalah. Sebenarnya, Sui Ying mengerti. Untuk mendapatkan keunggulan dalam pertempuran ini, mereka harus memiliki harta yang bisa meningkatkan kekuatan paragon menjadi milik penguasa. Tapi seberapa jarang harta itu? Agama Bunda leluhur tidak lagi memiliki jalan mundur. Mereka tidak menyisihkan apapun untuk menyiapkan 3 harta bagi pelindung suci. Meskipun demikian, kultivator kosmos tidak mampu membawa harta karun seperti itu yang bisa sangat meningkatkan kekuatan paragon.
Pertempuran menjadi semakin intens. Sudah jelas apa yang ingin dicapai oleh agama ibu leluhur. Mereka ingin mengamankan 10 napas waktu dengan tetap berada di wilayah lampu merah. Pelindung lainnya juga mengambil inisiatif untuk membela gadis berekor racun itu. Orang bisa melihat bahwa gadis berekor racun melayang di dalam area itu ketika dia menyapu pandangannya melintasi medan perang. Ekor racunnya sesekali akan menyelinap menyerang Paragon. Dia sudah berdiri di wilayah itu lebih dari 3 kali. Tidak ada yang bisa memaksanya keluar dari lokasi itu. Tombak ular darah muncul. Itu menembus di belakang gadis berekor racun itu. Gadis berekor racun itu tidak menghindar. Sebaliknya, dia menghadapi serangan sengit ini dengan tubuhnya. Ujung tombak berisi aura Dao of Slugter dan dengan kekuatan yang menakutkan datang dari Myriad Devil True Body. Peng gelombang. Gadis berekor racun itu hanya mengambil 3 langkah ke depan sebelum mengusir kekuatan yang masuk. Seperti untuk cedera, kulitnya bahkan tidak pecah. Sui Ying muncul dan menghilang secara tidak teratur. Matanya memegang seutas kecemasan. Pertahanan gadis pelindung suci ini terlalu kuat. Aku bahkan tidak bisa melukainya. 2 pelindung lainnya tidak berani menahan seranganku seperti ini, dan hanya dia yang berani. Tubuhnya mampu menghilangkan kekuatan dengan sangat baik. Kekuatan penuh aku memaksanya untuk mengambil 3 langkah, dan dia berhasil menghilangkan semua kekuatan. Petik 1. Hampir tidak ada yang memiliki pelanggaran yang lebih kuat daripada yang dia lakukan di antara Paragon. Komandan Besar Purgatory dan Bitter Cultivator mungkin sedikit lebih mengesankan dalam serangan mereka, tetapi mereka terlalu lemah untuk bertahan hidup. Jika mereka berani mendekat, 3 pelindung suci dapat dengan mudah memusnahkan mereka. Raja Iblis Air dan Raja Berdaulat Putih terlalu lemah dengan pelanggaran mereka. Monarch Hex Cricket adalah seseorang dengan kekuatan lemah. Hanya Kaisar Surgawi dari Penghancuran Besar yang cukup kuat. Namun dia telah dikeroyok dan dibunuh oleh 3 pelindung suci sejak awal. Kami pasti akan menang. Gadis berekor racun dengan dingin menatap Paragon sambil berdiri dengan acuh tak acuh di dalam wilayah lampu merah. Monyet berambut emas dan pria berotot dengan tiang kayu saling membantu. Tentu saja, mereka semua bertahan dari dalam wilayah lampu merah. Meskipun mereka akan meninggalkan daerah ini untuk menyerang sering meskipun meninggalkan gadis berekor racun di dalamnya. Ekor racunnya kadang-kadang akan menyelinap menyerang Paragon, monyet berambut emas akan melambaikan telapak tangannya, dan pria berotot itu akan menghancurkan tiang kayunya. Penindasan total. Bunuh. Raja Iblis Air, Sui Ying, dan Raja Sovereign Putih masih menyerbu pelindung. Meskipun mereka marah, mereka merasa tidak berdaya. Apakah kita akan kehilangan begitu saja? Sui Ying dan yang lainnya menatap 3 pelindung suci dan pelindung puncak lainnya yang tampaknya akan habis-habisan. Sisi mereka telah kehilangan lebih dari setengah kekuatan tempur, namun mereka tidak bisa melihat harapan untuk menang. Waktu berlalu, The Cultivator Paragons menjadi semakin cemas. Kamu tidak bisa menang? Itu disertai dengan raungan. Pada saat 6 napas waktu telah berlalu sejak gadis berekor racun memasuki wilayah lampu merah, Kaisar Surgawi Penghancuran Besar muncul dengan bantuan permaisuri Kekaisaran Utara yang misterius menggunakan teleportasi. Kaisar Surgawi Penghancuran Besar saat ini mengeluarkan raungan besar. Seluruh sosoknya berubah menjadi aliran lumpur hitam. Baik aura hidupnya dan karma lenyap. Dia berubah menjadi aliran tanah hitam bergulir yang meledak ke arah gadis ekor racun, monyet berambut emas dan pria berotot dengan tiang kayu. Mereka semua terkejut olehnya. Kapan Kaisar Surgawi Kehancuran Besar memiliki langkah seperti itu? Apakah ini rahasianya untuk mati? Monyet berambut emas dan 2 lainnya berspekulasi. Orang harus tahu bahwa orang-orang yang berada di depan di antara Paragon seperti Monarch Green di masa lalu, Kaisar Surgawi Penghancuran Besar, Hex Cricket, Raja Berdaulat Putih, Raja Iblis Air dan yang lainnya bisa bertahan di depan penguasa. Tidak seperti Monarch Green, Hex Cricket dan yang lainnya yang telah memahami Dao yang dapat meningkatkan kemampuan bertahan hidup mereka, Kaisar Surgawi Penghancuran Besar mampu bertahan dengan mengubah tubuhnya menjadi teka-teki. Saat dia menyembunyikan tubuh aslinya, tidak ada yang bisa menemukannya. Dengan demikian, ia biasanya menyembunyikan tubuh aslinya dan hanya mengirim avatar ke medan perang.
Alasan mengapa dia bisa menyembunyikan tubuh aslinya adalah karena kekayaan yang dimilikinya ketika dia memasuki kosmos yang penuh dengan kematian. Dia menemukan harta aneh yang memberinya kemampuan untuk mengubah tubuhnya menjadi tanah hitam. Itu akan menyembunyikan auranya, itu akan menyembunyikan karmanya. Selanjutnya, aliran tanah hitam ini memiliki kemampuan yang sangat baik untuk bertahan hidup. Ini juga mengapa Kaisar Surgawi Kehancuran Besar tidak melayani penguasa meskipun menjadi paragon. Kali ini, tidak ada jalan keluar. Pada saat terakhir inilah ia memilih untuk mengungkapkan harta karun paling kritis yang ia miliki. Bunuh. Monyet berambut emas melepaskan sinar keemasan dari matanya. Dia hanya bisa melakukan gerakan beberapa kali lebih banyak. Tapi dia tidak peduli lagi. Gelombang, pria berotot itu menembakkan aliran air besar juga, menembaki aliran tanah hitam itu. Gadis berekor racun itu tidak bertindak. Batu kristal hijau giok itu telah berkurang sedikit, dan dengan demikian, dia tidak terburu-buru. Tidak peduli bagaimana mereka menyerang, aliran tanah hitam itu tetap ditinggikan. Kedua sinar keemasan itu menembus aliran tanah hitam, namun arus itu masih terus bergerak maju. Aliran air yang deras itu melesat ke arah aliran tanah hitam, menyebabkan sebagian dari aliran itu menguap. Tetapi segera, itu dengan cepat bertemu lagi. Itu mencapai gadis ekor racun dalam beberapa saat, tidak ada yang bisa menghalangi itu. Segera, tanah hitam mengembun kembali menjadi sosok hitam. Dia adalah Kaisar Surgawi Penghancuran Besar. Kaisar Surgawi Penghancuran Besar melambaikan senjata tiang panjang di tangannya. Teknik tiangnya sangat dalam. Gadis berekor racun itu mungkin telah mencoba yang terbaik untuk menangkisnya, tetapi dia hancur di dadanya. Weng gelombang, dia dipaksa untuk mundur terus-menerus oleh dampaknya. Serangan oleh Kaisar Langit ini jauh lebih ganas daripada Sui Ying. Saat ini, batu kristal hijau giok yang tertanam di dahi gadis ekor racun itu menyala. Dia mencoba yang terbaik untuk berhenti bergerak. Pada saat yang sama, racunnya melilit monyet emas di sampingnya. Monyet berambut emas itu juga meraih ekornya. Dia mengandalkan kekuatan tarik ini untuk menghentikan dirinya dari bergerak. Peng, namun tiang lain datang dengan busur yang tidak terduga. Meskipun monyet berambut emas dan pria berotot dengan tiang kayu melakukan yang terbaik untuk membelanya, aliran tanah hitam itu tidak dapat dihadang. Dia sekali lagi menyerang tubuh gadis berekor racun itu, akhirnya memaksanya keluar dari wilayah lampu merah. Kita tidak bisa menang jika kita tidak membunuhnya, gadis berekor racun memekik. Monyet berambut emas, pria berotot, dan semua pelindung lainnya mulai cemas. Bunuh dia. Perintah dikirim oleh pemimpin agama yang menyaksikan pertempuran. Gadis berekor racun tidak lagi ragu-ragu. Dia membalik tangannya, menyebabkan senjata fusifom yang aneh muncul. Senjata fusifom ini mengandung banyak pola rumit di atasnya. Itu memancarkan aura gelap, destruktif. Gadis berekor racun bertindak seperti perempuan gila ketika dia meraih senjata fusifom ini, melepaskan kekuatan yang luar biasa terhadap Kaisar Surgawi Penghancuran Besar yang ada di depannya. Saat dia di Enrout, dunia di sekitarnya menjadi tertutup. Sui Ying, Iblis Phoenix dan yang lainnya mengungkapkan ekspresi cemas. Mereka tidak dapat berteleportasi ke wilayah itu. Mundur. Monarch Hex Cricket telah mengikuti Kaisar Surgawi Penghancuran Besar. Pada saat ini, dia meraung dan menyerbu di hadapan Kaisar Langit Kehancuran Besar. Kaisar Surgawi Penghancuran Besar menghilang ke dalam sejumlah besar aliran tanah hitam. Mereka saat ini mengalir ke segala arah dalam upaya untuk melarikan diri. Itu sia-sia, mata gadis berekor racun itu sedingin es. Gelombang. Senjata fusifom tiba-tiba memancarkan bintik-bintik cahaya ungu tak berujung. Bintik-bintik cahaya valet ini dibentuk menjadi pilar cahaya valet kolosal yang menyerang Monarch Hex Cricket terlebih dahulu. Meskipun tubuh Monarch Hex Cricket kokoh dan penuh energi kehidupan, masih dipaksa untuk hancur pada saat ini. Dia menghela nafas dalam hati. Saat itu, jiwanya dimusnahkan oleh senjata yang sama di Six Heavenly Wheel. Beruntung dia memahami Dao yang memberinya kemampuan untuk bertahan hidup. Gelombang pilar cahaya ungu kemudian menghantam aliran tanah hitam yang melarikan diri. Pilar cahaya ungu ini sangat cerdas. Mereka berpencar dan menyelimuti setiap partikel tanah hitam.
Aliran tanah hitam mengungkapkan bentuk samar wajah Kaisar Surgawi penghancuran besar. Dia juga mendesah. Karena dia tahu bahwa meskipun mampu meningkatkan kemampuan bertahan hidup saat dia menggunakan harta aneh ini, bahkan monark Hex Cricket dimusnahkan oleh agama ibu leluhur menggunakan senjata itu. Bisakah dia bertahan dengan mengandalkan harta ini? Demi rasnya, dia setidaknya harus mencoba. Gagal pada akhirnya. Aku tahu ini akan terjadi. Kaisar Langit Kehancuran Besar menghela nafas. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.